Halo, kembali lagi sama saya Abang Om. Kali ini saya akan menjelaskan template-template apa saja yang disediakan oleh Visual Studio 2012 untuk Windows Store Apps. Nah, jika kita akan membuat project baru, Visual Studio 2012 sudah menyediakan ada 5 template, yaitu Blank App, Grid App, Split App, Fixed Layout App, dan Navigation App. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menerangkan sekilas apa saja yang ada di dalam masing-masing template ini. Oke, kita mulai aja dari Blank App. Blank App ini adalah template yang saya gunakan untuk membuat project Hello World yang ada di abangfadli.com, membuat aplikasi Windows 8 bagian kedua. Nah, apa yang dibuat oleh Blank App ini sangatlah sederhana. Dia hanya membuat ada CSS, image, JS, default.js, dan default.html. Di sini default.html adalah halaman yang pertama kali di load atau ditampilkan kepada user, dan itu pun tulisannya hanyalah content goes here, yang di sini sudah saya ganti menjadi hello world abangfadli.com. Ketika kita mencoba menjalankan, maka ya memang ini saja yang akan ditampilkan, hello world abangfadli.com. Sesuai dengan namanya, kita akan mendapatkan sebuah aplikasi yang benar-benar blank. Kita bisa menambahkan apa saja sesuka kita, bagaimana tampilannya juga sesuka kita. Oke, itu untuk Blank App. Sekarang kita masuk ke Fixed Layout App. Fixed Layout ini kurang lebih sama seperti Blank App. Perbedaannya, dia di sini sudah ditentukan rasio resolusi yang ditampilkan itu berapa. Secara default, kalau kita lihat di CSS default.css, di sini akan ada sebuah rule yang mengatakan height-nya itu 768 dan width-nya 1024. Nah, fixed layout ini akan bekerja pada resolusi segitu. Jadi, apapun gambar yang kalian masukkan, sesuaikan dengan resolusi itu. Template ini cocok untuk pembuatan game, karena seberapapun ukuran layar yang dimiliki oleh user, haruslah apa yang ditampilkan kepada user itu sama. Yang berbedanya cuman ukuran objeknya, ukuran sprite-nya besar atau kecil. Jadi contohnya seperti ini. Dalam satu layar penuh ini kelihatan content goes here. Ketika kita coba ganti resolusinya menjadi lebih kecil, misalnya kita snap, akan terlihat juga content goes here. Tapi bedanya, content goes here ini lebih kecil tulisannya, karena dia menyesuaikan ukuran 1024x768. Tidak peduli seberapa kita mengalokasikan layar atau dimensi pada aplikasi kita, dia akan mencoba mendisplaynya dalam rasio 1024x768. Perbedaannya dengan Blank App, kalau misalnya Blank App kita coba masukkan snap view, maka dia tidak akan mengecilkan ukurannya, melainkan hanya memotong. Jadi misalnya tadi aplikasi kita segede ini, dipotong cuma menjadi seperti ini. Jadi dalam Blank App ini kita diberikan lebih fleksibel bagaimana kita dapat mengatur resolusi aplikasi kita, layout aplikasi kita, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk fixed layout app itu lebih ditujukan untuk game. Oke, itu fixed layout app. Lalu yang ketiga kita memiliki navigation app. Navigation di sini sama seperti Blank App, cuman bedanya kita sudah diberikan kontrol navigator.js. Navigator.js ini adalah kontrol dari Visual Studio untuk memudahkan kita navigasi antar satu halaman dengan halaman yang lain. Jadi seperti yang sudah disarankan oleh Microsoft, untuk membuat aplikasi yang bernavigasi dari satu halaman ke halaman yang lain, kita membuat sebuah HTML sebagai container. Lalu aplikasi kita akan berpindah kemana, itu terjadi di dalam kontainer
tersebut. Misalnya di sini kontainernya adalah default.html. Halaman yang pertama kali di load oleh aplikasi ini adalah di page home/home.html. Nah, ketika kita ingin berpindah halaman, misalkan saja kita buat yang baru. Kita copy, lalu kita paste, kita rename menjadi page 2. Ini juga kita rename menjadi page 2. Dan apapun yang masih ada berkaitan dengan atribut yang lama kita ganti menjadi page 2. Kita tandai di sini, ini adalah page 2. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, pertama kali aplikasi kita akan meload home.html. Maka di sini kita akan membuat sebuah button yang akan berfungsi untuk menavigasi kita dari home.html menuju page 2. Nah, kita ingin membuat sebuah listener, sebuah fungsi, ketika button itu diklik, akan menuju ke page 2. Inilah caranya. Kita ambil elemen tersebut berdasarkan ID-nya, kita set on click-nya. Nah, untuk melakukan navigasi, kita menggunakan library WinJS.navigation.navigate. Lalu alamat yang akan kita tuju, page 2.html. Coba kita run aplikasinya. Ini adalah page, dan kita sudah memiliki button untuk menuju ke halaman page 2. Coba kita klik buttonnya. Nah, kita sudah masuk ke page 2. Inilah kemudahan yang diberikan oleh navigation app template untuk membuat sebuah navigation. Lalu, template selanjutnya adalah grid app. Grid app ini dibuat berdasarkan navigation app. Cuman bedanya di navigation app kita masih kosongan, belum ada apa-apanya. Di grid app ini sudah ada kontennya. Tentu saja ini konten dummy yang bisa kita ubah melalui script di JavaScript. Halaman pertama menunjukkan semua item yang ada di list ini berdasarkan yang sudah dikategorikan berdasarkan grupnya. Misalnya kita klik saja item ini, maka dia akan menampilkan detail dari item tersebut. Kita juga bisa mengklik group title-nya untuk melihat apa saja overview sekilas dari item-item yang berada pada grup tersebut. Uniknya, pada grid app template ini sudah diatur sedemikian rupa agar bisa menangani state snap. Lihat bagaimana caranya grid app meminimalisir atau mensimpelkan tampilannya agar dapat diinteraksikan melalui snap view. Lalu juga sudah di-set bagaimana dia menghandle fill view. Di fill ini kurang lebih sama seperti full screen. Oke. Lalu untuk template yang terakhir kita memiliki split app. Split app ini sama seperti grid app. Dia berdasarkan navigation template app juga. Namun bedanya di halaman pertama, kalau grid app menampilkan semua item yang ada dikategorikan berdasarkan grup. Kalau split app cuma menampilkan grup saja. Ketika kita mengklik salah satu grupnya, maka akan terbagi menjadi 2. Inilah mengapa template ini dinamakan split, karena dibagi menjadi 2. Di sebelah kiri kita ada item dari semua item yang berada pada grup yang kita klik, dan di sebelah kanan kita bisa melihat detail dari item yang kita klik pada grup tersebut. Sama seperti grid app,
template ini juga sudah disesuaikan untuk menangani 3 view dasar, yaitu snap, view, dan full. Ya, itulah template-template yang disediakan oleh Visual Studio 2012. Template ini berguna agar kita bisa menggunakannya. Misalnya kita mempunyai ide untuk membuat aplikasi yang konsepnya atau fondasi dasarnya mirip dengan template yang ada, kita bisa menggunakan template tersebut. Jadi kita tidak usah membangun dari awal. Oke, sekian dari saya.